Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Opik. Di sini Pak Opik mau menjelaskan bagaimana cara mencari domain dari suatu fungsi. Ya, jadi mencari domain fungsi. Biasanya domain fungsi itu ada di sumbu X, biasanya ditulis dengan Y sama dengan Fx. Domain fungsinya ada di sumbu X itu biasanya yang umum ini. Walaupun nanti di sini kalau misalnya ada X sama dengan Fy berarti sumbunya yang Y. Tapi yang umum di sini adalah Y sama dengan Fx. Maka sumbu X itu ada domainnya ada di sumbu X. Yang pertama, Y sama dengan Fx. Maka domain fungsinya adalah X di mana X anggota bilangan real. Ini semuanya nanti semacam ini. Berapapun nilai Fx. Nah, berapapun nilai Fx, domainnya adalah hanya seperti ini. X di mana X anggota bilangan real. Contohnya misalnya Fx-nya. Pak Opik punya soal. Y sama dengan 2X plus 1. Atau penulisannya biasanya Fx sama dengan 2X plus 1. Sama, tinggal ini di sini Fx, di sini Y. Boleh penulisan semacam ini. Maka domain fungsinya ya sama dengan tadi, yaitu domain fungsi adalah X di mana X anggota bilangan real. Gitu aja. Ya kok begitu mudah? Iya, nanti ada fungsi yang lain yang harus ada syarat itu nanti. Tapi kalau di sini soalnya Y sama dengan Fx gitu aja. Nah, itu domainnya seperti ini. Itu ya. Contoh berikutnya. Y sama dengan 5X min 3 atau penulisannya Fx sama dengan 5X min 3. Maka domainnya bagaimana? Ya domainnya X di mana X anggota bilangan real. Sama dengan tadi. Ini kan Y sama dengan Fx. Domainnya apa? Domain fungsinya X di mana X anggota bilangan real. Gini aja ya. Mungkin akan lebih jelas dengan bentuk-bentuk yang lain nanti. Nah, yang kedua di sini ada Y sama dengan akar Fx. Nah, di sini Pak Opik baru mengatakan harus ada syarat. Kenapa syaratnya? Kita lihat di sini. Kalau di dalam akar, di sini syaratnya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena akar harus minimal 0 atau positif. Dengan kata lain, akar tidak boleh negatif. Contohnya, kalau akar 0 berapa? Ya 0. Akar 1 berapa? 1. Akar 2 berapa? Ya 1, sekian, ada nilainya. Akar 4 berapa? 2, ada nilainya. Tapi kalau misalnya akar min 1, nah itu akan jadi bilangan imajiner, nggak bisa diketahui. Akar min 4 berapa? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena itu bilangan imajiner. Makanya di sini syaratnya Fx yang ada di dalam akar ini harus minimal 0 atau tidak boleh negatif. 0 boleh loh ya. Jadi 0 masih boleh. Kenapa? Karena akar 0 masih punya nilai. Berapa? Ya 0. Contoh. Y sama dengan akar 2X min 4. Atau penulisannya Fx sama dengan akar 2X min 4. Syaratnya tadi apa? Yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Makanya di sini Pak Opik tuliskan 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Dari mana 2X min 4? Ya ini yang ada di dalam akar ini, ya kan? 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Makanya 2X lebih besar sama dengan 4 dan X-nya lebih besar sama dengan 2. Bisa ya caranya bentuk semacam ini, yaitu mungkin di materi-materi yang sebelumnya sudah ketemunya X lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 2. Maka domain fungsinya adalah X di mana X lebih besar sama dengan 2. Ini tadi X lebih besar sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Kalau kita disuruh menggambar dengan garis bilangan bagaimana? Ambil garis bilangan, kita kasih 1 titik, berapa titik itu? 2, ini ya 2.
Arahnya kemana? Ke kanan. Karena apa? Lebih besar. Lebih besar itu ke kanan. Ini ya. Pertanyaannya kalau ada, loh Pak Opik, ke kanan biasanya di garis bilangan itu ada tanda positif apa negatif? Nah, ini yang ke kanan positif apa negatif? Kalau seperti itu, kita lihat di soal. Soal ini fx lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu positif apa negatif? Positif. Nah, berarti arahnya yang ke sini nanti positif. Arahnya yang ke sini yang negatif. Gitu ya. Mungkin bisa Pak Opik kasih contoh berikutnya. Contoh yang kedua misalnya. Y sama dengan akar dari X kuadrat min 9, atau penulisannya semacam ini, ganti fx sama dengan akar X kuadrat min 9. Syaratnya tadi apa? Kalau ada akar, tidak boleh negatif yang ada di dalam akar, iya kan? Atau lebih besar sama dengan 0. Makanya kita tulis X kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Dari mana X kuadrat min 9 ini? Dari yang ada di dalam akar ini, ya kan? Maka di sini X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Maka menjadi X min 3 dan X plus 3 lebih besar dari 0. Maka X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Kita gambar garis bilangan. Kita kasih 2 titik, yang kiri yang kecil min 3, yang kanan yang besar 3, ya kan? Ini min 3, ini 3. Nah, sekarang daerahnya yang mana? Kita masukkan di sini nilai 0. 0 kan ada di tengah-tengah sini ya. Antara min 3 sama 3 ini kan ada 0 di sini. Kita masukkan saja 0. Kita masukkan ke X. 0 kuadrat 0 dikurangi 9 berarti min 9. Min 9 itu apakah lebih besar dari 0? Salah, iya kan? Karena salah, maka ini bukan daerahnya. Yang tengah ini bukan. Maka daerahnya yang mana? Ya sebelah kiri sama sebelah kanannya. Karena apa? Karena pada garis bilangan itu kalau yang satu negatif, sebelahnya pasti positif. Jadi kalau positif, negatif, positif. Atau positif, negatif, positif. Atau negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Jadi selalu berselingan. Karena di sini tadi bukan daerahnya, maka daerahnya sebelah sana, iya kan? Sebelahnya sini. Kenapa 0 tadi bukan? Karena kita masukkan di sini. Nah, kenapa kok bisa negatif di sini? Kita masukkan daerahnya tadi yang sebelah sana ya. Kita kasih gambar ini sebelah kanan kiri. Kita masukkan di sini. X kuadrat min 9 itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu nilainya positif apa negatif? Oh ya jelas kalau lebih besar dari 0 itu nilainya positif. Nah, makanya daerah hasilnya dinamakan positif ini, positif. Sedangkan yang bukan daerahnya dikatakan negatif. Kalau ini kita bicara menggambar pada garis bilangan. Maka domain fungsi. Domain fungsinya adalah X di mana X lebih kecil dari min 3 atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Saya ulangi, domain fungsinya adalah X di mana X lebih kecil sama dengan min 3, ini ya loh, lebih kecil dari min 3, dan atau X lebih besar sama dengan 3 ke kanan, di mana X anggota bilangan real. Gitu ya. Kurang jelas Pak Opik? Oke. Pak Opik kasih satu soal lagi. Contoh ketiga sekarang. Y sama dengan akar 4x plus 8, atau penulisannya fx. Fx sama dengan akar 4x plus 8. Syaratnya apa tadi? Ayo. Oh iya betul. Syaratnya adalah di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti minimal 0. Berarti harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan ya. Sehingga 4x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Maka 4x lebih besar sama dengan min 8, X-nya lebih besar sama dengan min 2. Garis bilangannya kita tarik garis bilangan, kita ambil satu titik, kita kasih min 2. Nah, lebih besar dari min 2 kemana? Ke kanan. Gini ya.
Loh Pak, ke kanan ini nilainya positif apa negatif? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. 4x plus 8 lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 itu positif apa negatif? Positif, ya betul. Berarti nanti kalau ditulis di sini nilainya positif, di sini nilainya negatif, gitu ya. Sehingga domain fungsinya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan min 2, di mana X anggota bilangan real, gitu ya. Masih kurang jelas Pak? Oke, satu contoh soal lagi. Ini contoh 4 yang terakhir. Contohnya, Y sama dengan akar X kuadrat min 5X min 6. Atau Fx sama dengan X kuadrat min 5X min 6. Ini sama ya. Syaratnya apa tadi? Oke, sudah mulai jelas sekarang. Di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti harus minimal 0. Makanya ditulis X kuadrat min 5X min 6 lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Maka X min 3, X sama min 2. Kalau diakarkan menjadi semacam ini. Sehingga X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Itu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini. Sekarang kita membuat garis bilangannya. Tarik garis bilangan. Di sini ada 3, di sini ada 2. Yang sebelah kanan yang lebih besar. Di sini 3, di sini 2. Nah, sekarang kita masukkan daerahnya. Yang sebelah A, apa yang sebelah B, apa yang sebelah C, apa yang sini, apa yang di tengah, apa yang di sebelah kanan ini. Kita cek. Kita masukkan nilai 0. Yang paling gampang kita masukkan nilai 0. 0 itu di mana? Ini ya, di sini ada 0. Nah, kalau kita masukkan nilai 0 di sini, 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 min 6, berapa hasilnya? Ya min 6, ini 0, ini 0, berarti min 6. Min 6 lebih besar sama dengan 0. Betul atau salah? Salah, iya kan? Karena salah, maka nilainya bukan yang ada di sini jawabannya. Kalau di sini bukan daerahnya, maka jawabannya ada yang di tengah sini. Yang di sini juga bukan. Nah, kenapa di sini tandanya positif yang jawabannya? Yang bukan negatif, ya tetap kita masukkan ke sini. Yang tadi, X kuadrat min 5X min 6 lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu positif apa negatif? Positif, ya betul. Makanya daerahnya di sini ditulis positif. Yang ini yang negatif, gitu ya. Sehingga domain fungsinya X, di mana X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3 ini, di mana X anggota bilangan real. Paham? Paham ya? Oke, mungkin hanya ini dulu yang bisa Pak Opik jelaskan. Ada 2 ya. Yang pertama Y sama dengan Fx, yang kedua Y sama dengan akar Fx. Untuk macam yang lain akan Pak Opik ajarkan di video berikutnya. Kalau kurang jelas silakan diputar ulang videonya, diperhatikan betul-betul supaya cepat bisa. Oke? Tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.